Shalom Bu Ayu dan teman-teman, saya Nathaniel Genlovara. Hari ini saya akan khotbah mengenai tema tentang hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya, pasti mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Contohnya terang. Tuhan ciptakan untuk menerangi kegelapan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan untuk menjadi makanan manusia. Matahari, bulan, dan bintang masing-masing punya tujuan dan fungsinya. Demikian juga dengan kita yang diciptakan seturut dengan gambarnya. Seperti yang tertulis di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk menyatakan kemuliaannya dengan melakukan pekerjaan baik. Memang banyak orang di dunia ini yang melakukan pekerjaan baik, tetapi belum tentu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya, para artis atau pengusaha yang memberikan bantuan sosial kepada orang-orang miskin dan terlantar. Banyak dari mereka hanya untuk mencari popularitas diri, atau mereka lakukan hanya karena sebatas kasihan saja. Karena memang sebagai manusia, kita mempunyai perasaan. Apapun yang menjadi alasan mereka, jika tujuannya untuk tidak mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan, maka tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Poin pertama, melalui setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu hanya kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, seperti berkhotbah, mengajar, berdoa, menginjil, dan lain sebagainya. Memang, apabila kita melayani pekerjaan Tuhan dengan cara yang berkenan, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Malah dikatakan juga dengan hal-hal yang sederhana seperti soal makan dan minum. Ingat cerita Daniel yang tidak mau menajiskan diri dengan makan makanan Raja Babel? Jika soal makanan dan minuman saja begitu penting untuk kita perhatikan, demikian juga dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Misalnya, cara kita berkata, bersikap, dan berpikir. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan dalam pelayanan, itu adalah memuliakan Tuhan. Orang dapat merasakan the taste of God's glory ketika kita menyatakan kasih kudus kepada mereka. Orang Farisi dan para ahli Taurat sering mendapat teguran dari Tuhan Yesus, oleh karena apa yang mereka lakukan itu berdoa, berpuasa, dan memberi semata-mata untuk mencari perhatian orang. Tuhan Yesus katakan bahwa mereka tidak beroleh upah dari Bapa di sorga. Jadi, kuncinya, jika apapun yang kita lakukan, semua itu haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana jika ada yang memuji kita? Sekalipun orang yang memuji kita, tetaplah rendah hati dan katakan bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan kita sombong, sebab hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Poin kedua, memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dewasa rohani. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kekristenan itu berbicara mengenai pertumbuhan dan berproduksi atau berbuah. Nah, sama seperti fisik kita, bertumbuh dari bayi sampai menjadi dewasa. Maka, kerohanian kita pun perlu mengalami pertumbuhan. Bagaimana kedewasaan rohani kita bertumbuh? Tuhan akan izinkan kita melewati yang namanya proses. Bagaimana reaksi kita terhadap suatu proses? Apakah kita bersungguh-sungguh untuk bagaimana kedewasaan rohani kita bertumbuh? Tuhan akan izinkan kita melewati yang namanya proses. Bagaimana reaksi kita terhadap suatu proses? Apakah kita bersungut-sungut seperti orang Israel di padang gurun? Atau memuliakan Tuhan sama seperti Paulus dan Silas di penjara? Bagi orang yang terus mau bertumbuh ke arah Kristus, ketika menghadapi persoalan, maka ia akan memuliakan Tuhan dengan cara penyembahan, keintiman dengan Tuhan, dan mencari jawaban dari firman Tuhan.
Dan apabila ia telah melewati ujian, maka ia akan menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat menolong dan memberkati hidupnya. Poin ketiga, mau dipakai Tuhan untuk menjadi penuai jiwa. Mari kita belajar dari kisah Filipus, bagaimana Tuhan memakai Filipus untuk menjangkau pejabat dari Ethiopia. Ada dua nama Filipus di Alkitab. Yang pertama adalah murid Yesus, dan yang kedua yaitu salah satu dari 7 orang pilihan untuk mengurus jemaat. Nah, yang kita bahas adalah Filipus di antara 7 orang pilihan. Bagaimana hidup Filipus sehingga ia pakai untuk menuai jiwa bagi Tuhan. Kisah Filipus ini sangat luar biasa. Kita pun dapat seperti Filipus jika kisah Filipus ini sangat luar biasa. Kita pun dapat seperti Filipus jika hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Maka ia dapat mempertemukan kita dengan jiwa-jiwa yang siap dituai bagi kemuliaan Tuhan. Untuk menutup, Yesaya 43 ayat ke-7. Semua orang yang disebutkan dalam namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan, kata glory dalam bahasa Yunani yaitu doxa, berbicara tentang bobot hadirat Tuhan. Jadi, jika Tuhan memenuhi kita dengan kemuliaannya, itu artinya kita menyatakan kebesaran Tuhan, kedahsyatiannya, kemahakuasaannya, kekudusannya, dan kedaulatannya dimanapun, kapanpun, dan kemanapun Tuhan mengutus kita. Sekian dari saya, terima kasih.